kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di saat pagi ini. Kita percaya janji Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin, yang akan mengubah hidup, memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami bersorak-sorai bagi Engkau, mengagungkan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pada saat pagi ini juga kami mendambakan suara-Mu, merindukan firman Allah yang hidup, yang akan memberkati hidup kami, mengubah kami. Selama kami masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, itu berarti kami menata kehidupan kami sampai akhirnya kami menghasilkan buah. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus mengajar kami agar setiap kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Pengurapan dari sorga turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bertalian dengan bulan ini kita bicara tentang keluarga. Maka saudaraku sekalian, tak luput dari pergumulan kita sebagai seorang atau sebagai orang tua. Kita juga harus memikirkan masa depan dari generasi muda kita. Generasi muda di masa sekarang sering diibaratkan seperti atau disebut generasi stroberi. Stroberi itu adalah sebuah atau buah yang begitu nampak indah menawan kalau kita memandangnya, tapi adalah satu buah yang begitu cepat untuk mengalami perubahan dalam hal rusak, kalau terjatuh berubah warnanya, bahkan mengalami kerusakan yang sangat fatal sekali. Saudara-saudara, itulah stroberi. Anak-anak muda atau generasi muda itu diibaratkan atau dicontohkan dengan hal seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara, maka kita juga harus mempersiapkan mereka. Sebagai orang tua bergumul dengan sepenuh hati. Bagaimana mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang kelak tangguh menghadapi kehidupan. Maka hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kuat di Tengah Tantangan. Kuat di tengah tantangan adalah satu renungan firman di mana kita mempersiapkan generasi muda yang tangguh. Jadi bagaimana rahasia ketangguhan generasi muda harus juga menjadi pergumulan setiap kita sebagai orang tua. Saudara sekalian, kita harus akui bahwa kita sedang berhadapan dengan apa yang disebut dengan kompleksitas dunia. Kompleksitas dunia dari kata kompleks bisa disebut dengan rumit, bisa disebut dengan dimensi yang sangat luas sekali. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita tak harus menghadapi atau memahami ada tantangan yang mereka hadapi. Sebagai anak-anak muda atau generasi muda kita saat ini. Tantangan yang mereka hadapi adalah tekanan sosial.
pengaruh lingkungan, pengaruh orang-orang di sekitarnya yang begitu luar biasa mempengaruhi kehidupan mereka. Itu tantangan. Orang tua pernah berkata, anak saya ini pada prinsipnya baik. Tapi setelah dia masuk pada pergumulan pada komunitas lain, dia mengalami perubahan yang sangat buruk. Selain itu saudara-saudara, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap apa yang disebut dengan pengaruh teknologi yang tiada henti. Dengarkan nih orang tua, ini tidak boleh dianggap biasa. Maka sesungguhnya saya tidak sependapat kalau ada orang tua terlalu memanjakan anak dalam bidang bukan bidang teknologi, dalam arti terlalu diberi kebebasan untuk memakai fasilitas handphone. Padahal dari segi usia belum. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini tantangan kita. Kemudian juga saudara-saudara, kita tidak bisa menutup mata terhadap godaan dunia yang semakin besar. Ini yang disebut dengan kehidupan yang kompleksitas, kehidupan yang luas, kehidupan yang rumit. Lalu kalau ini kita tidak sikapi, maka kita berhadapan dengan dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah perasaan lemah dan putus asa. Dihadapi oleh siapa? Orang tua juga, dan berkata, udahlah, terserah dia. Saya sudah tidak mampu. Itu perasaan lemah dan putus asa. Dan yang lebih berbahayanya lagi adalah anak itu, generasi itu kehilangan arah hidup. Kehilangan arah hidup artinya dia jalani hidup menurut apa yang baik di pemandangan dia. Padahal belum tentu itu sebuah kebenaran. Dan sebagai orang percaya, ini sedang dialami oleh banyak orang apa yang disebut dengan krisis atau rentannya iman. Saya masih tetap bahagia dan bangga kalau orang tua masih memaksa anakmu beribadah. Saya kasih jempol padamu. Dan itu tanda engkau sayang pada dia. Sayang untuk masa depannya, untuk sampai pada kekekalan nanti. Jangan anggap sepele itu. Hajar dia kalau dia tidak mau sekolah minggu. Hajar dia kalau dia tidak mau ikut komunitas. Kalau dia remaja, ikut ke remaja, ikut pemuda, antar bila perlu. Mungkin sebagian orang tua berkata benar juga, seperti ini yang kita hadapi. Oleh karena itu hari ini saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyelami, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini secara khusus kita akan melihat apa pesan Rasul Paulus kepada seorang muda yang bernama Titus. Yang bukan hanya sebagai pelajaran di masa lampau, tetapi juga pedoman hidup yang masih sangat relevan dan aktual untuk kita pahami di masa sekarang, khususnya generasi muda, agar mereka mampu berdiri teguh menghadapi tantangan hidup, tantangan zaman yang akan mereka hadapi lebih rumit, lebih masalah, lebih keras lagi di masa yang akan datang. Apa rahasianya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, memiliki karakter yang kuat dan sehat. Titus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Pasal 2 ayat 6 sampai 8. Demikian juga orang-orang muda.
Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Memiliki karakter yang kuat dan sehat. Karakter yang kuat dan sehat itu adalah dia menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah dia mampu berpikir jernih. Dia mampu mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar. Percayalah kamu remaja pemuda hari ini. Tantanganmu sekarang dibanding dengan yang akan datang itu gak ada apa-apanya yang sekarang. Yakinlah. Tantangan apa Pak? Dalam banyak hal. Tantangan dalam pekerjaan. Tantangan dalam perlombaan mencari kehidupan. Tantangan pergaulan. Tantangan-tantangan lainnya. Bisa nggak kamu bayangkan nanti beberapa tahun ke depan kamu berperan sebagai ibu? Ya, berapa tahun lagi kamulah yang tahu. Ya, kamu dua nih. Oke, 10 tahun, 15 tahun lagi kamu jadi istri, jadi ibu punya anak. Lalu bayangkanlah gayamu sekarang berhadapan dengan orang tuamu. Akan lebih baikkah anakmu nanti terhadap engkau atau makin lebih rumit lagi menghadapinya? Kamu aja sekarang sudah rumit dihadapinya, apalagi kamu nanti punya anak lebih rumit lagi. Percaya saya. Kan orang tua juga setuju dengan itu. Coba orang tua yang, ya sebutlah yang kita sekarang sebagai orang tua, 50-60 tahun ke atas. Ingatlah waktu kita jadi anak-anak. Bagaimana kita diperlakukan, dididik oleh orang tua kita. Begitu mudah bagi mereka. Gak usah harus teriak-teriak. Ditatap kita dengan tatapan yang tidak lazim, kita udah ketakutan luar biasa. Oh jangan bilang itu kan dulu Pak, sekarang ini perkembangan zaman. Iya betul. Tapi perkembangan zaman di 15 tahun, di 20 tahun lagi seperti apa? Nah itu dia. Nah oleh sebab itu kamu harus bijaksana. Hai remaja-remaja pemuda, miliki karakter yang kuat dan sehat. Tadi Paulus katakan kepada Titus, supaya dinasehati. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihati mereka. Supaya apa? Supaya mereka menguasai diri. Tidak boleh lagi kita bermain-main. Harus serius, yang sekolah kau sungguh-sungguh sekolah. Yang kerja kau sungguh-sungguh kerja. Serius dalam segala hal, artinya engkau bertanggung jawab dan berintegritas dalam setiap tindakan kita. Kemudian juga karakter yang sehat yang baik itu adalah tidak mudah terbawa arus. Tadi saya sudah sebut di atas. Pada prinsipnya anak ini baik. Tapi karena pergaulan, karena media, wah hancurlah dia, hanyutlah kehidupannya. Tidak mudah terbawa arus. Tidak mudah terbawa arus artinya mampu dia berdiri teguh pada prinsip dan nilai-nilai kekristenan yang dia percayai. Dari mana engkau punya nilai-nilai kekristenan dalam hidupmu kalau tidak pernah diisi? Yang sudah diisi saja bisa oleng, yang sudah diperlengkapi saja bisa tumbang, bisa lupa, apalagi sama sekali tidak ada. Jadi saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketangguhan sejati itu berawal dari karakter yang kokoh, yang dibangun oleh disiplin rohani, pengendalian diri, dan
integritas. Oleh karena itu Bapak Ibu, secara khusus anak-anak kami remaja pemuda hari ini, generasi muda harus membangun karakter yang kuat. Bagaimana caranya? Mengutamakan firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu. Ada satu jemaat ya di sini bersaksi tentang anaknya. Anaknya laki-laki. Dan anak itu ada di sini hari ini. Kata mamanya, dia baca Alkitab setiap hari tidak pernah lupa. Dan dia sudah selesai baca Alkitab itu sekali. Dan dia baca terus dan tidak pernah dia berhenti. Tidak disuruh, dia baca setiap hari. Sampai dia bilang, aku pun salut, kata mamanya. Dia baca Alkitab setiap hari, dia teliti, maksudnya dia sungguh-sungguh membaca itu. Anak itu ada di sini hari ini. Dan dia sedang melihat saya. Dan dipikirnya, kok tahu mamanya yang bilang. Ayo cari di mana dia duduk. Mengutamakan firman sebagai pedoman hidup. Ayo anak-anak kami, anak-anakku, remaja pemuda, berlomba kau baca Alkitab. Supaya ada yang tinggal, ada modal kita. Itulah yang mempengaruhi karakter kita. Saya percaya ini Bapak Ibu, kebenaran ini saya percaya. Saya sudah bilang, bukan hanya Alkitab, apa yang kita baca hari ini, itu penting bagi kita. Dan mungkin setelah kita baca bisa lupa. Tapi percayalah, suatu saat memori itu bisa dimunculkan di otak kita ketika kita butuh dia. Saya yakin sekali yang beginian. Maksudnya apa? Kita baca, dapat informasi hari ini, dan setelah itu kita lupa. Lupa memang. Kalau ditanya orang tiba-tiba nggak tahu kita. Tapi ada masanya, di saat kita butuh dia, atau memori kita itu memunculkan kalimat itu dalam percakapan atau pembicaraan kita. Kenapa saya katakan ini? Saya memahami ini sebagai seorang pengkhotbah. Karena modalnya mulutnya. Tiba-tiba dia muncul. Saya pernah baca ini. Itu muncul di benak kita. Demikian juga Alkitab. Saudara boleh lupa ayatnya, tidak masalah. Gak tahu di mana ayat itu tertulis. Buku apa, pasal berapa, ayat berapa, tidak apa-apa. Tapi kebenarannya muncul. Isinya muncul. Ketika kita berhadapan dengan kehidupan, dimunculkan apalagi firman yang adalah milik Allah sendiri dan Allah sendiri. Maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita kembali. Iya, anak-anak muda harus belajar mengendalikan dirimu dalam segala aspek. Kalau mau kau hidupmu baik ke depan. Dalam perkataanmu, perbuatanmu maupun pikiranmu. Ini bukan kabar buruk, tapi menolong kita memahami. Sekarang saja sudah sulit. Itu yang saya mau katakan. Sekarang saja susahnya, lihatlah engkau bersikap terhadap orang tuamu. Seperti apa sikapmu? Besok, lusa, tahun depan, beberapa tahun ke depan kau sebagai orang tua. Yang laki-laki sebagai bapak, yang perempuan sebagai ibu. Seperti apa lagi yang kau menghadapi anakmu di kemudian hari. Ini namanya kompleksitas dunia. Jadi saudara-saudara miliki karakter yang kuat dan sehat. Yang kedua, pasal 1 ayat 2. Ya, pasal 1 ayat 2. Tapi saya akan baca ayat 1 sampai 4. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman. Untuk memelihara iman orang pilihan Allah. Dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita. Ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta.
Pada waktu yang ditentukannya, ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Yang kedua, supaya engkau kuat dalam menghadapi tantangan, teguh dalam menghadapi kehidupan ini. Hai anak muda dan orang tua juga. Yang kedua adalah menjaga iman dan memiliki harapan yang teguh. Ayat-ayat ini mengajarkan kita tentang iman, tentang harapan. Kenapa kita percaya, kenapa kita beriman, kenapa kita berharap? Allah itu tidak berdusta. Janji Allah itu adalah dasar yang kokoh bagi iman kita. Berulang kali sudah saudara mendengar kalimat ini. Dari manakah datangnya iman? Dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi janji Allah, firman Allah itulah dasar yang kokoh bagi iman kita. Supaya kita menjaga iman dan tetap berharap, yang pertama memang kita harus yakin Allah tidak berdusta. Yang kedua, janji hidup kekal. Nah saudara, saya sampaikan ini menghibur hati kita, menguatkan hati kita. Hidup orang Kristen itu bukan berhenti di dunia ini. Walaupun sampai di kuburan, tidak berhenti di situ Pak. Tolong camkan ini. Enggak apa-apalah, nanti mati selesailah semua. Enggak selesai. Mati itu sesaat di situ. Kalau Tuhan datang, dia akan dibangkitkan lagi. Alkitab yang bilang. Dan semua orang entah percaya atau tidak percaya dia akan dibangkitkan. Lalu diapain? Mereka akan diperhadapkan pada pengadilan Allah. Oh iya ya? Iya. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya sama-sama akan diperhadapkan dengan Allah. Untuk apa? Memberi pertanggungan jawab tentang dirinya. Selama apa? Selama dia hidup. Jadi bicara mengenai hidup kekal itu harus dipikirkan. Bukan hanya sekarang di dunia ini. Kalau hanya di dunia ini gak perlu kita gini-gini Bapak Ibu. Ya berbuat jahat aja kita mati dikubur, selesai di kuburan. Enggak di situ. Kemudian supaya kita dapat menjaga iman dan pengharapan kita tetap teguh, berpeganglah teguh pada janjinya. Berpegang teguh pada firman-Nya, tidak goyah di tengah badai kehidupan. Seringkali iman kita, seringkali kepercayaan kita pada Alkitab, pada firman itu bisa goyang ketika kenyataan hidup berhadapan dengan dia. Misalnya ketika kita ada masalah, lalu masalah itu membuat kita hampir terpuruk. Lalu kita ingat janji Tuhan. Alkitab berkata, mintalah maka kepadamu akan kuberi. Saya sudah minta, enggak juga. Tetaplah berdoa, saya sudah berdoa, enggak juga. Lalu ketika itu diperhadapkan dengan kondisi hidup kita, maka kita mulai bimbang. Iblis mulai berbisik, kan enggak betul firman itu. Enggak betul yang kamu baca itu. Enggak betul khotbah yang kamu dengar. Berpegang teguh pada janjinya. Tidak goyah. Kemudian saudara, menjaga iman dan harapan kita supaya tetap teguh. Maka kita harus latih ini. Iman yang menguatkan hati kita. Mencegah keputusasaan. Hibur dirimu sendiri. Jangan terlalu berharap orang menghibur diri kita. Orang yang lain di luar itu urutan kesekian. Yang paling berperan utama. Menghibur kita. Menguatkan kita, memberi kita semangat dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Saudaraku sekalian, ketangguhan itu artinya berpegang teguh pada janji Allah. Apapun yang sedang kita hadapi. Iman yang kuat akan menguatkan hati kita dan mencegah kita dalam menghadapi keputusasaan. Generasi muda dengar, perdalam imanmu, selalu ingat janji Allah sebagai sumber kekuatan dan harapanmu di saat engkau
menghadapi kesulitan. Tapi selain anak-anak muda juga, semua kita yang dengar firman ini juga menjadi bagian daripada kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah, pasal 3 ayat 1 dan 2. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, hendaklah mereka cinta damai, selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudara-saudara, khususnya rekan-rekan muda hari ini, melayani dengan hati yang rendah atau memiliki kerendahan hati dan melayani dengan penuh kasih. Nah, dari ayat ini kita diingatkan 3 hal. Berbicara mengenai hati yang rendah atau orang yang hidup penuh kasih. Yaitu yang pertama, siap melakukan kebaikan. Anak-anak muda siap melakukan kebaikan, miliki inisiatif untuk menolong sesama dalam setiap kesempatan. Mulai dari sekarang anak-anak remaja pemuda harus dipersiapkan supaya mata jasmani mereka, mata rohani mereka boleh terbuka untuk melihat sekelilingnya. Tidak boleh masa bodoh. Harus kita latih mereka. Jangan biarkan dia cuek hidup ini, hanya egonya, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dilatih dia untuk peka, untuk sensitif melihat kehidupan di sekelilingnya. Ayo anak-anak muda, jangan kau pelit dalam hidupmu. Mulai sekarang kau biasakan itu. Sekali lagi ku sampaikan padamu. Mulai sekarang. Sebab nanti kalau kau sudah jadi orang tua, itu kau makin pelit lagi. Udah pasti. Kenapa? Kebutuhanmu makin banyak. Sekarang aja kebutuhanmu belum ada. Kau pelitnya luar biasa. Ayo, apa maksud Bapak? Ya sekarang apa sih kebutuhanmu? Makanmu masih ditanggung oleh orang tua, jajanmu dan lain sebagainya. Nah itu seharusnya engkau mulai tunjukkan sikap ini. Sikap berbagi. Percaya ini, percaya. Orang tua kita latih anak-anak ini. Sekarang kau pelit, tak mungkin kau jadi orang tua makin tak pelit. Pasti makin pelit. Masa iya Pak? Iya, nanti kau bilang, ini untuk susu anakku. Ya kan mulai mikir itu. Wah ini untuk sekolah anakku. Sekarang aja belum ada, kau udah pelit. Maksudnya belum ada apa? Belum ada, sebutlah misalnya beban-beban hidup yang sangat urgent pada dirimu. Ayo, siap melakukan kebaikan. Kedua, ayat ini mengingatkan selalu rendah hati, jangan suka bertengkar. Saya menghimbau meminta padamu hai remaja pemuda yang beribadah di sini. Jangan suka bertengkar. Jauhi pertengkaran, tapi carilah kedamaian. Dia yang salah Pak, biar. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu kata Alkitab, biarlah engkau melakukannya dengan baik. Kalau engkau lebih baik, kalau engkau lebih dewasa, udah gak apa-apa. Walaupun dia yang salah. Kemudian melayani dengan hati yang rendah, hidup dalam penuh kasih, itu juga menuntun kita yang ketiga, mencerminkan kasih Kristus dalam perkataan dan perbuatan kita. Jadi miliki sikap kerendahan hati. Bagi yang melayani tetap engkau sungguh-sungguh melayani. Ini yang diajarkan oleh kitab ini. Paulus mengingatkan agar kita selalu siap melakukan kebaikan. Tidak suka bertengkar atau berdebat, hidup dalam kasih. Ketangguhan bukan hanya soal kekuatan pribadi kita. Tapi bagaimana kita melayani sesama dengan rendah hati. Itu tangguh. Generasi muda. Anak-anak muda, dengar.
Engkau diajak untuk aktif melayani. Melayani itu bukan hanya dalam satu komunitas tertentu saja, tapi mulailah dari keluarga. Melayani di keluarga, tahu peranmu sebagai anak. Bersikaplah kau sebagai anak di keluarga. Jangan bersikap kau sebagai bos. Nanti kau suatu saat jadi bos. Anak laki-laki jangan bertindak kau di situ sebagai kepala keluarga. Belum, kau belum kepala keluarga. Nanti setelah kau menikah baru kau jadi kepala keluarga. Anak-anak wanita, anak-anak gadis, jangan kau bertindak seperti ibu rumah tangga di situ. Sok jago kau. Nanti ada waktunya kau jadi istri, jadi ibu. Sekarang buka matamu lebar-lebar, belajar. Wah, kalau begini ya. Kalau ada masalah kayak gini ya, papa buat begini ya, mama buat begini ya. Wah, nanti kalau aku udah berkeluarga, aku akan teladani itu. Itu kehidupan. Di gereja yang sudah melayani, tetap sungguh-sungguh melayani. Di masyarakat jadi contoh, menunjukkan kasih dan kerendahan hati. Itu sebagai kekuatan kita yang membangun kita. Yang keempat terakhir. Kuat di tengah tantangan. Bagaimana anak muda kita ini memiliki ketangguhan dalam menghadapi kehidupan mereka ke depan. Yang keempat, menjauhi pengaruh buruk dan hidup dalam kebenaran. Khususnya anak-anak laki-laki rentan sekali ini sekarang dengan ini. Pertama, ikut-ikut saja. Pengaruh buruk. Kita baca dulu pasal 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, ayat 4. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, Juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Perhatikan, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan. Sekali lagi, bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerahnya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kata Alkitab tadi, dulu. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan. Hidup dalam kebodohan itu disebut banyak ciri-cirinya di sini. Maka yang keempat, supaya engkau tangguh dalam menghadapi kehidupanmu kelak, jauhi pergaulan buruk. Jauhi pengaruh buruk, hidup dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Yang pertama di ayat ini. Meninggalkan kehidupan lama. Artinya menjauhkan diri dari dosa dan kebiasaan buruk. Kedua, hidup dalam kebenaran. Artinya kita mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Ini mengulang dari apa yang sudah saya sebut tadi. Selalu berpedoman, berpatokan pada firman. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan puji Tuhan kita diberi anugerah. Kita menerima kasih karunia. Kasih karunia artinya kita bersandar pada anugerah Allah yang mengubah hidup kita. Melalui kitab ini saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam kitab Titus ini. Agar menjauhi atau menjauh dari kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa
dan berubahlah menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran dan kasih karunia Allah. Ketangguhan, kata kunci di judul ini, muncul dari kemampuan ketika kita mampu menolak godaan dan berani hidup benar. Oleh karena itu, generasi muda harus berani menolak pengaruh negatif. Terus berjuang dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang kita percayai. Nah, oleh karena itu sekali lagi saudara, inilah tiang, inilah pilar penopang ketangguhan generasi muda. Yang pertama, disiplin dengan cara apa? Bangun karakter dan kendalikan dirimu. Yang kedua, miliki iman. Iman dengan arti kita berpegang teguh pada janji dan firman-Nya. Miliki kasih, melayani sesama dengan rendah hati. Dan hidup dalam kebenaran, artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menolak godaan. Saudara-saudara, ketangguhan generasi muda sekali lagi bukan diukur dari fisikmu yang kuat dan kekar. Sekali lagi, ketangguhan generasi muda bukan diukur dari kehebatan, kekuatan fisikmu. Tetapi ketangguhan itu adalah hasil dari karakter kita yang dibangun oleh iman yang kokoh, pelayanan yang rendah hati, kehidupan yang setia dalam kebenaran. Melalui kitab ini, firman ini, kitab Titus memberikan kita rahasia ketangguhan. Dimulai dari disiplin, iman, kasih, dan kebenaran. Lalu berikut, apa pengaruhnya? Apa dampaknya pada dirimu, diri kita? Dari ketangguhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita menjadi teladan. Hidup yang mencerminkan Kristus dalam setiap aspek hidup kita akan memberikan inspirasi kesaksian bagi orang lain. Yang kedua, mampu mengatasi tekanan hidup. Itu artinya kita mampu untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak tanpa mudah menyerah. Percaya bukan menakuti, bukan menubuatkan, tapi itu realita hidup. Tantangan hidupmu ke depan. Apabila engkau di sana di beberapa tahun ke depan engkau sudah bertindak sebagai orang tua, tantanganmu berat. Oleh karena itu mulai hari ini engkau dipersiapkan. Itulah tujuan kebenaran firman yang kusampaikan padamu hari ini. Dan yang ketiga, berbuah dalam pelayanan. Aktiflah engkau, jadi contohlah engkau di keluarga, di gereja, di masyarakat. Apa yang bisa engkau perbuat? Generasi muda yang tangguh akan mampu, ini doa kita. Sebagai orang tua ini doa harapan kita. Engkau mampu melewati berbagai rintangan. Engkau menjadi mercusuar harapan di tengah kegelapan. Dan memberi dampak yang nyata bagi lingkungan sekitarmu. Ini adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Saya akan akhiri dengan beberapa kesimpulan ini. Mari miliki prinsip ini. Berpegang teguh pada prinsip kebenaran Alkitab. Bagaimana caranya? Sekali lagi, latih disiplin rohani. Kayak anak-anak muda, bangun kebiasaan berdoa, baca firman, bersekutu, jangan malas beribadah. Percaya, engkau utamakan Tuhan di masa remajamu, di masa mudamu. Percaya kebenaran ini. Di masa depanmu pun dia akan berjuang, akan memperhitungkan itu padamu. Kedua, terus perdalam iman. Terus belajar dan percaya pada janji-janji Allah. Ketiga, tingkatkan kasihmu kepada sesama. Jangan menjadi orang yang egois. Melayani dengan rendah hati tanpa pamrih. Dan yang terakhir saudaraku sekalian, hidup dalam kebenaran. Tolak godaan dunia,
Tolak segala bentuk-bentuk kehidupan berdosa walaupun itu nikmat. Tapi kita tolak dan tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Marilah kita semua, hai orang tua, terutama generasi muda, supaya kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, agar kita bisa kuat dan tidak goyah di tengah segala tantangan hidup. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan pada saat ini. Kami boleh dengar firman-Mu. Kami sebagai orang tua berdoa memohon anugerah-Mu dan menyerahkan anak-anak kami, para remaja pemuda, supaya mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Doa kami kiranya kebenaran yang sudah disampaikan hari ini boleh nyata dalam diri mereka. Mereka melatih diri dengan disiplin hidup mereka. Juga mereka terus memperdalam iman mereka, menunjukkan kasih mereka kepada semua orang, dan mereka tetap hidup berjuang dalam kebenaran. Itu doa, itu harapan kami, itu kerinduan kami sebagai orang tua dan juga bagi generasi muda ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat anak-anak kami. Kami berdoa buat generasi muda ini. Biar masa depan mereka menjadi generasi yang berkenan pada Allah. Dan biar juga mereka hidup seturut kehendak-Mu. Mampukan kami sebagai orang tua untuk mengajar, untuk mendidik, untuk melatih mereka. Karena kadang-kala kami sadar kami tidak sanggup Tuhan. Kami tidak mampu menasehati mereka. Oleh karena itu, tolong setiap kami sesuai dengan firman hari ini. Kami pun harus menjadi role model. Kami harus menjadi contoh. Kami harus menjadi teladan bagi semua generasi-generasi muda. Terpujilah Tuhan. Termeterailah firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.